Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Semuanya perkenalkan, kami dari tim Lucky Charm yang akan menjelaskan atau mendemokan hasil chatbot kami tentang sex method. Nah, sex method itu tentang sexual harassment atau kekerasan seksual. Nah, ini adalah tampilan depan dari chatbot kami, yaitu adalah, halo perkenalkan, nama aku Sex Manbot. Di kesempatan kali ini, Sex Manbot akan membantu kamu untuk mempelajari tentang sexual harassment atau biasa disebut dengan kekerasan seksual. Apakah kamu sudah siap? Nah, ini kamu bisa tekan tombol siap. Nah, teman-teman Attachment Board, sebelum kalian mulai pembelajaran, kamu bisa menaruh atau bisa meletakkan nama kamu di bagian sini. Nah, kenalan dulu yuk siapa nama kamu. Kamu bisa menuliskan nama kamu ya. Misalnya di sini adalah Azira. Nah, setelah itu kamu tekan ini selanjutnya. Nah, di sini ada tampilan Halo Azura Assessment Box. Kamu tekan untuk memulai, tekan pilih di bawah ini. Jadi kamu tekan menu utama ini. Nah, setelah itu akan ada tampilan tentang pembelajaran yang akan kamu ingin pelajari. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang perbedaan pelecehan dan kekerasan seksual, kemudian penjelasan lebih lengkap tentang pelecehan seksual, kemudian penjelasan lebih lengkap tentang kekerasan seksual, serta upaya penanganan jika kamu mengalami dampak dari kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Kita rangkuman. Nah, ketika kamu sudah dapat tampilan ini, kamu bisa memilih, misalnya kita mulai dari yang pertama itu perbedaan pelecehan dan kekerasan seksual. Kamu tinggal tekan aja. Nah, kamu akan diarahkan ke tampilan ini. Nah, jadi kekerasan seksual itu cakupannya lebih luas daripada pelecehan seksual. Dan pelecehan seksual itu termasuk ke dalam bagian kekerasan seksual. Dan kekerasan seksual itu adalah jenis perilaku seksual yang melibatkan ketakutan tanpa persetujuan. Sementara pelecehan seksual itu melibatkan perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tanpa persetujuan korban juga. Nah, contohnya itu apa? Contoh lebih rincinya adalah kekerasan seksual itu memperkosa atau menganiaya secara seksual seseorang. Kemudian pelecehan seksual itu menyentuh atau meraba bagian tubuh tanpa izin korban. Nah, kalau kamu sudah selesai membaca tentang perbedaan kekerasan seksual dan pelecehan seksual, kamu bisa ke halaman pertama. Nah, di sini kamu bisa memilih tema selanjutnya atau pembelajaran tentang selanjutnya. Jadi, kita akan masuk ke pelecehan seksual. Kita akan menjelaskan secara lengkap tentang pelecehan seksual dan itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya akan silakan. Halo teman-teman Sexmanbot semuanya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kekerasan seksual. Sebelumnya teman-teman sudah pada tahu belum apa sih itu kekerasan seksual? Mari kita lihat ya. Jadi teman-teman, kekerasan seksual menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kekerasan seksual adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas ataupun organ seksual seseorang tanpa persetujuan orang yang bersangkutan dengan unsur paksaan ataupun ancaman termasuk diantaranya perdagangan perempuan dengan tujuan seksual serta pemaksaan konstitusi. Selanjutnya di sini ada dampak dari kekerasan seksual, ada dasar hukum seksual, dan ada bentuk seksual. Pertama, kita memasuki materi yaitu dampak kekerasan seksual. Apa sih dampak kekerasan seksual itu? Jadi teman-teman, dampak kekerasan seksual diantaranya adalah hilangnya kepercayaan anak-anak kepada orang dewasa, trauma secara seksual atau traumatic sexualization, merasa tidak berdaya atau powerlessness, stigma. Selanjutnya adalah dasar hukum kekerasan seksual. Teman-teman, dasar hukum kekerasan seksual yaitu dalam hukum Indonesia, kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dasar hukum perlindungan anak dan kekerasan seksual yaitu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah amanat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa
dengan maksud agar anak-anak dilindungi oleh negara dan masyarakat secara kolektif dari kekerasan seksual yang datang dari manapun, khususnya yang datang dari dewasa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk kekerasan seksual. Apa aja sih bentuk dari kekerasan seksual tersebut? Jadi teman-teman, bentuk kekerasan seksual ini yaitu pertama pemerkosaan. Ada intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksaan, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, dan penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Materi untuk kekerasan seksual sudah selesai nih teman-teman. Baik, akan saya lanjut ke materi sebelumnya. Sini saya akan menjelaskan mengenai materi pelecehan seksual dan apa sih materi pelecehan seksual ini? Ya kita mulai ya. Jadi teman-teman, pelecehan seksual merupakan tindakan berbasis seksual baik melalui kontak fisik maupun kontak non-fisik. Tindakan ini dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, hingga akhirnya mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun gangguan mental. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pelecehan seksual. Teman-teman, jenis-jenis pelecehan seksual ini di antaranya adalah yang pertama pelecehan jenis kelamin, perilaku menggoda atau catcalling, penyuapan seksual, pemaksaan seksual, penyerangan seksual. Jadi kita pertama akan membahas mengenai pelecehan jenis kelamin. Pelecehan jenis kelamin adalah menyebutkan anggota tubuh seperti payudara dan alat kelamin sebagai bahan candaan untuk merendahkan korban. Selanjutnya adalah perilaku menggoda atau catcalling. Menurut UK Topics in Health, Nature and Behavior, catcalling dapat mengakibatkan korban membentuk citra tubuh atau body image negatif hingga depresi. Selanjutnya adalah mengenai penyuapan seksual. Penyuapan seksual adalah penyuapan yang terjadi ketika ada permintaan aktivitas seksual dari pelaku dengan janji imbalan atau hadiah. Selanjutnya adalah pemaksaan seksual. Pemaksaan seksual adalah pemaksaan aktivitas seksual yang biasanya dilakukan dengan ancaman atau hukuman. Dan yang terakhir nih teman-teman ada penyerangan seksual. Apa sih itu penyerangan seksual? Penyerangan seksual adalah penyerangan seksual yang meliputi sentuhan fisik seperti meraba atau meraih secara paksa. Ini merupakan jenis-jenis pelecehan seksual. Baik teman-teman segmen GOT, selanjutnya kita akan membahas tentang kekerasan seksual. Pertama kita akan mempelajari tentang pengertian kekerasan seksual. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kekerasan seksual adalah segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual tanpa persetujuan orang yang bersangkutan dengan unsur pemaksaan atau ancaman termasuk diantaranya perdagangan perempuan dengan tujuan seksual serta pemaksaan prostitusi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak kekerasan seksual. Apa saja sih dampak-dampak dari kekerasan seksual? Dampak-dampak dari kekerasan seksual adalah yang pertama, hilangnya kepercayaan anak-anak pada orang dewasa. Yang kedua, trauma secara seksual. Yang ketiga, merasa tidak berdaya. Dan yang keempat, stigma. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dasar hukum kekerasan seksual. Dasar hukum kekerasan seksual yaitu dalam hukum Indonesia, kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dasar hukum perlindungan anak dan kekerasan seksual yaitu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah amanat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan maksud agar anak dilindungi oleh negara dan masyarakat secara kolektif dari kekerasan seksual yang datang dari manapun, khususnya datang dari orang dewasa. Selanjutnya, kita akan belajar tentang
Bentuk-bentuk kekerasan seksual. Apa saja sih bentuk-bentuk kekerasan seksual? Baik teman-teman Sexmenbot, bentuk-bentuk dari kekerasan seksual yaitu dia bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diakui oleh Komisi Nasional Perempuan tahun 2013 yaitu pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi, dan bernuansa seksual. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi mengenai upaya penanganan. Upaya penanganan itu apa sih? Ayo kita lihat. Nah, jadi teman-teman, cara mencegah kesehatan seksual adalah sebagai berikut. Yang pertama, hindari situasi yang berbahaya, bersikap tegas, ada pendekatan individu, pendekatan perkembangan, pencegahan sosial komunitas, pendekatan tenaga kesehatan, pendekatan hukum, dan kebijakan mengenai kekerasan seksual. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi, bagaimana sih cara mencegah kekerasan seksual? Mari kita telusuri. Yang pertama kita akan menjelaskan mengenai hindari situasi yang berbahaya. Hindari situasi yang berbahaya adalah ketika kamu melihat lingkungan yang menurut kamu berbahaya, lebih baik kamu menjauhi tempat tersebut, sesuaikan kebijakan dan lingkungan yang sehat, menghindari situasi yang dapat meningkatkan resiko kekerasan seksual. Selanjutnya, dia bersikap tegas. Bersikap tegas melatih diri untuk menghadapi situasi yang menarik ke arah kekerasan seksual dan berusaha untuk mengantisipasi diri selanjutnya adalah pendekatan individu. Pendekatan individu adalah dengan cara merancang program bagi pelaku kekerasan seksual di mana pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya, seperti menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku. Nah, selanjutnya adalah pendekatan perkembangan. Pendekatan perkembangan adalah dengan menanamkan pendidikan pada anak, seperti pendidikan mengenai gender. Wah, ini yang paling penting ya teman-teman, yaitu memperkenalkan pada anak tentang pelecehan seksual dan resiko dari kekerasan seksual. Selanjutnya ini adalah pencegahan sosial komunitas. Pendekatan tenaga kesehatan memberikan layanan dokumen kesehatan, pelatihan kesehatan mengenai kekerasan seksual, dan tempat perawatan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Dan yang terakhir adalah pendekatan hukum. Pendekatan hukum dan kebijakan mengenai kekerasan seksual menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual dan menyediakan peraturan ilegal. Maksudnya maaf ya, dan menyediakan peraturan legal mengenai tindak kekerasan seksual. Selesai sudah materi yang saya sampaikan, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan atau rangkuman mengenai materi yang telah disampaikan sebelumnya. Kekerasan seksual adalah jenis perilaku seksual yang melibatkan ketakutan atau kesakitan seseorang tanpa persetujuan. Sementara pelecehan seksual melibatkan perilaku seksual yang tidak diinginkan atau dilakukan tanpa persetujuan korban. Jenis-jenis pelecehan seksual diantaranya pelecehan jenis kelamin, perilaku menggoda atau catcalling, penyuapan seksual, pemaksaan seksual, penyerangan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diakui oleh Komisi Nasional atau Komnas Perempuan tahun 2013 yaitu
pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tindak manusiawi, dan bernuansa seksual. Cara pencegah kekerasan seksual adalah sebagai berikut. Hindari situasi yang berbahaya, bersikap tegas, pendekatan individu, pendekatan perkembangan, pencegahan sosial komunitas, pendekatan tenaga kesehatan, dan pendekatan hukum dan kebijakan mengenai kekerasan seksual. Sekian rangkuman yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, ketika teman-teman sudah selesai membaca, bisa klik tanda tombol keluar ini. Dan di sini kami akan menampilkan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membuka atau membaca chatbot kami. Kemudian, itulah tadi akhir dari hasil demo mengenai presentasi kami tentang kekerasan seksual atau sexual harassment. Mungkin ilmu ini memiliki kekurangan dari cara penyampaian pemaparan chatbot. Terima kasih pada teman-teman yang sudah membaca dan pada teman-teman yang sudah melihat video ini. Sekian dan terima kasih. Kami dari tim Lucky Charms mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan mengucapkan terima kasih.